Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan di konten sebelumnya, yang ini ya. Dan ini adalah lanjutan cerita akhir dari festival sihir setelah Julius dikalahkan, yaitu Ars Dungeon Attack. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sesudah Julius berhasil dikalahkan sama Will, para dwarf merayakannya sebagai ucapan terima kasih. Di sana ada Colette dan Ragnar yang ikutan juga merayakannya. Tetapi Sion sendiri malah nggak ikut, padahal udah diajak sama Will. Alasannya karena dia nggak mau ke tempat seperti itu. Julius yang ingat sama janjinya, dia jadi babu sementara di sana untuk membayar hutangnya. Ya sebagai seorang bangsawan, dia harus seperti itu, gak boleh kabur. Ragnar menyadari sepertinya ada beberapa orang yang sadar betapa kuatnya Will setelah selesainya festival sihir. Tapi walaupun begitu, dia tetap aja khawatir apa yang akan terjadi nanti. Keesokan harinya, semua orang di akademi banyak membicarakan tentang dungeon, karena sebentar lagi dimulainya Dungeon Attack. Nah, sesuai dugaan, ada murid yang mengajak Will masuk ke party mereka. Bahkan gak cuma satu doang, tapi ada banyak gitu. Karena mereka sudah tahu kalau Will ini kuat banget, apalagi di dalam dungeon. Wignaal, Rihanna, Sion yang melihat Will dikerumunin banyak orang biasa aja, gak ada kata sedikit pun. Tapi Colette menghentikan mereka dan bilang, bukannya kalian selalu merendahkan Will, tapi kenapa tiba-tiba pengen ngajakin dia ke party kalian? Pasti Will gak akan senang. Seketika suasananya langsung canggung, tapi Will sendiri malah senang banget karena banyak orang yang ngajakin dia, seperti ingin berteman dengannya. Semua orang di situ langsung marahin Colette dan memaksa Will untuk join ke partinya. Tapi Colette langsung merebut Will dan bilang, aku sudah punya rencana dengannya, yaitu belanja kebutuhan untuk Dungeon Attack nantinya. Malamnya Colette saling brutal dan akhirnya dia bisa berkencan dengan Will, walaupun kemarin sempat ditolak. Lalu datanglah teman sekamarnya Colette bernama Rose, dan dia menyuruh Colette untuk siap-siap dengan memakai baju favoritnya Will dan tunjukkan pesonamu kepadanya. Di sisi lain, Rusty bertanya kepada Will, kamu besok mau ngapain? Aku sih berlibur. Will pun menjawab, besok aku mau pergi belanja sama Colette. Rusty yang mendengar itu tampak sebel, karena itu seakan-akan mereka seperti mau berkencan. Keesokan harinya, hari kencan pun tiba. Di sana ada Colette yang sudah menunggu Will lebih awal. Bahkan Will sendiri sampai kaget, dan Will terpesona dengan pakaian yang dikenakan oleh Colette dan rambutnya yang sangat indah. Tentu aja Colette langsung salting brutal lagi. Tapi tiba-tiba si pengganggu datang, yaitu Rusty yang datang terlambat. Colette langsung bertanya-tanya kenapa dia bisa ikut. Ternyata Rusty maksa Will pengen ikut juga gitu. Dan Rusty langsung pegang tangannya Will, bahkan dia sampai ngejekin Colette dari belakang, seolah-olah pengen gagalin kencannya. Karena itu Colette langsung diabaikan dan mereka seperti asik sendiri. Colette langsung pengen nangis dong, kenapa dia sedekat itu sama Will. Dan Will langsung jelasin kalau dia sama Rusty adalah teman sekamarnya yang sudah dekat banget semenjak dari awal mereka ketemu, dan dia adalah seorang laki-laki. Rusty yang baru aja datang membawa minum bertanya kepada Will, kenapa kamu gak mampir di toko pedang? Bukannya ada di sekitar sini. Will yang mendengar itu ingin pergi ke toko tersebut, walaupun agak sedikit ragu karena ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Dan ketika Will meninggalkan mereka, Rusty langsung bilang ke Colette kalau dia nggak suka Colette ada hubungan lebih dekat sama Will, karena dia sangat mencintai Will lebih dari siapapun. Tapi Colette sepertinya nggak mau ngalah. Di sisi lain, Will yang sedang menuju ke toko pedang tiba-tiba dihampiri Rihanna dan mengajak Will di suatu tempat karena ingin membicarakan sesuatu. Ternyata dia ngajak Will ke tempat para penyihir hebat berkumpul, yaitu ada Wignaal, Julius, Sion, dan Rihanna. Dan Rihanna ingin Will bergabung ke dalam partinya untuk latihan pengalaman gabungan, yaitu Dungeon Attack. Dan ini akan menjadi tahun ajaran terakhir mereka. Tentu aja Sion dan Julius melihat itu langsung gak setuju. Tapi Wignaal langsung mendiamkan mereka yang ribut dengan sihirnya itu dan menyuruh dengar pendapat Rihanna dulu kenapa Will ini diajak. Rihanna menjelaskan tentu aja dia ingin partinya berisi penyihir hebat terbaik, tapi Will mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki para penyihir, dan itu bisa dipakai di dalam dungeon. Julius dan Sion yang mendengar itu tetap menolak, karena Will gak bisa pakai source dalam dungeon, pasti dia akan menjadi beban di sana. Nah, source ini adalah sihir umum yang bisa mendeteksi musuh atau hal yang mencurigakan di sekitarnya. Tapi Wignaal membantah mereka, kenapa mereka merendahkan Will yang sudah membuatnya kalah. Padahal udah kelihatan banget pedangnya mengalahkan tongkat mereka. Dan alasan kenapa Wignaal setuju aja
karena dia sangat menghormati Rihanna. Jadi apapun pendapatnya, yang ikut aja. Lalu Rihanna pun menjelaskan tujuannya kenapa dia membentuk party ini, yaitu membutuhkan bantuan mereka supaya Rihanna bisa memanjat menara sebagai siswa terbaik di angkatannya. Dan Rihanna ingin lebih banyak pengakuan, kelayakan, dan masa depan yang menjanjikan. Nah, kenapa Rihanna begitu berambisi? Karena dia berasal dari keluarga Wenshaus yang merupakan keluarga yang berusia pendek, dan dia ingin berhasil yang memuaskan supaya keluarganya tidak runtuh. Dan tujuannya bukan hanya sekedar menara doang, tapi harus menjadi magia pendek juga. Lalu Will pun bertanya kepada Rihanna kenapa dia serepot itu, padahal udah dilirik sama paksi petir dan pasti akan naik ke atas menara. Rihanna pun menjawab, karena kalau kita masih berada di akademi selama ini, berarti masih dianggap yang terendah dan belum laku gitu. Setelah itu, Rihanna pun memutuskan jika hal ini sangat menguntungkan kalian, masukkan koin ke dalam gelas sebagai tanda mereka menerimanya. Wignall, Julius, Sion, dan Will menerima terbentuknya party ini yang akan menghadapi latihan pengalaman gabungan. Keesokan harinya, Faulkner kasih tahu ke semua murid kalau 10 hari lagi akan dimulainya latihan pengalaman gabungan. Di sana batasannya sampai lantai 10 dan mereka tidak boleh melewati itu. Pastinya mereka akan menghadapi monster yang cukup berbahaya, tapi dengan itu bisa mendapatkan lebih banyak kredit. Salah satunya, jika mereka mengalahkan monster penjaga lantai, pasti akan mendapatkan kredit dengan jumlah yang sangat besar. Tapi mereka harus berhati-hati, karena dulu ada murid yang tewas, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Singkat cerita, hari latihan pengalaman gabungan pun tiba. Semua yang terlibat akan berada di dungeon lantai 6 dulu, untuk bersiap-siap. Dan mulainya itu, dari lantai 7 sampai lantai 10. Di sana, terlihat ada Colette yang juga masuk ke partinya Rihanna. Dan Rusty sendiri ternyata tidak terlibat, karena menjaga base camp di lantai 6. Lalu para guru menjelaskan kalau latihan ini durasinya 1 minggu dan kalian harus bertahan bersama party di dalam dungeon selama itu. Tenang aja, kami bisa membuat base camp tiap lantai, jadi pastikan periksa peta yang sudah disediakan untuk kalian, dan kami juga akan menjaga untuk memastikan keselamatan kalian buat party yang pengen nyerah. Dan akhirnya latihan pengalaman gabungan pun dimulai. Partinya Rihanna langsung bergegas menuju ke sana dan masuki dungeon lantai ke-7. Tim mereka yang baru saja sampai langsung disuguhin kawanan monster semut yang sangat banyak. Will melihat itu langsung berpikir, para mage pasti nggak bisa lawan musuh dengan jarak yang sangat dekat, jadi harus dia yang menghadapinya. Tapi Wignall berkata, tidak perlu, kamu memang belum tahu kah kalau keluarga Wenshaus adalah seorang kesatria. Rihanna langsung menuju ke para monster itu dan menghadapinya dengan sihir petirnya itu. Seketika kawanan monster semut langsung dikalahkan dengan cepat oleh Rihanna. Ternyata Rihanna ini adalah mage yang sangat langka karena ahli dalam jarak dekat. Rihanna yang sedang mengalahkannya menyuruh mereka bergegas untuk mendahului party lain. Di sisi lain, ternyata dalam dungeon itu ada musuh yang sangat misterius, yaitu ada musuh tanpa kepala yang komunikasinya dengan menulis di udara. Lalu satunya lagi terlihat seperti assassin. Lanjut cerita, partinya Rihanna sedang menghadapi monster yang ingin menyerang mereka. Dan sana juga para mage mudah menemukan monster karena bisa melakukan search. Sedangkan Will yang gak bisa melakukannya, gak bisa mengetahui monster yang berada di dekatnya. Tapi untungnya diselamatkan oleh Julius dan Wignall juga dengan hanya satu serangan aja, dan dia melibas semuanya. Wignall yang melihat Will kelihatan tidak berguna bertanya-tanya kepada Rihanna kenapa dia mengajak Will, bahkan Will gak bisa menciptakan pelindung kepada mereka. Rihanna pun menjawab, pasti dia akan berguna nantinya. Mungkin kalau musuh tingkat 5 atau lebih muncul, dia akan berguna. Apalagi Will juga nggak bisa mengumpulkan elemen magic untuk mendapatkan sebuah kredit. Jadi untuk mendapatkannya, dia harus membawa bagian monster yang sudah dikalahkan oleh Will. Nah, sedangkan para mage tinggal menyerap elemen magic yang dipancarkan oleh monster yang sudah mereka kalahkan dengan tongkatnya. Karena itu, Will jadi ngerepotin mereka banget. Bahkan Sion sampai bilang, kamu udah gabung ke party ini, jangan membuat malu orang gagal. Ternyata Will sudah tahu kalau hal ini akan terjadi, tapi dia tetap berusaha untuk bisa membantu mereka. Tapi ya tentu aja para mage bisa menghadapinya dengan mudah. Jadi Will gak ada kesempatan untuk membantunya, dan dia di sana seperti pembawa barang doang. Singkat cerita, tim mereka sudah sehari di dalam dungeon dan sudah waktunya istirahat. Tapi mereka berada di tengah-tengah dungeon lantai 8. Meskipun begitu, Wignall langsung membuat benteng api dengan sihir fantasinya, walaupun itu hanya ilusi, supaya para monster tidak mendekati mereka. Jadi mereka bisa istirahat dengan tenang. Setelah itu Rihanna menyuruh Will untuk membagikan makanan.
Tapi ketika Will memberikan makanan kepada Wignall, malah disuruh jangan mendekat, kamu taruh aja di tanah. Ternyata para elf itu nggak mau disentuh, kecuali sama orang yang sudah mereka akui. Satu-satunya orang yang diakui Wignall adalah Rihanna. Tapi Will yang sudah tahu itu sama sekali tidak masalah. Tradisi elf emang seperti itu. Walaupun mereka dari dunia lain, seperti halnya para dwarf, tapi ras elf lebih baik daripada mage. Salah satunya yaitu Elnor, yang merupakan ratu elf dan seorang magia Vende. Berarti mereka harus diperlakukan dengan hormat. Apalagi mereka juga hanya menerima sesama rasnya dan orang yang diakuinya. Setelah sudah mendapatkan makanan masing-masing, Rihanna menyusun rencananya untuk timnya, yaitu hadapi monster penjaga lantai lebih dulu yang bernama Naberus. Dan monster ini berada di lantai 10 yang akan mendapatkan 110 kredit jika berhasil dikalahkan. Tapi Naberus tidak mudah untuk dikalahkan, bahkan sudah banyak korban karena monster ini. Dengan kata lain, dia adalah bosnya di latihan pengalaman gabungan, kata Julius. Wignall berkata tentang rencana Rihanna, apakah kita akan melewatkan monster lain demi melawan bos itu? Rihanna menjawab, aku lebih ingin melawan Naberus, dan aku ingin pamer kepada orang yang ada di atas menara kalau aku punya kekuatan yang sangat kuat. Dan setelah nantinya Naberus dikalahkan, kita bisa urus sisa monsternya. Jika tidak ada bantahan, kita akan langsung turun ke lantai 10 lewat jalan pintas. Singkat cerita, akhirnya mereka berada di lantai 10. Akan tetapi, para monster di sana udah tumbang semua, dan mereka jadi bertanya-tanya, ini udah party lain kah atau gimana? Tapi nggak ada buka skema, yang berarti belum ada party lain yang menyusul lebih dulu. Will melihat itu juga curiga, karena nggak ada tanda-tanda magic. Rihanna yang sudah dekat di ruangan Naberus menyuruh mereka turun, tapi dungeonnya sangat sepi sekali, nggak ada tanda-tanda Naberus yang muncul. Tapi ternyata Naberusnya sudah dikalahkan. Mereka tambah curiga dong, siapa yang sebenarnya melakukan ini? Dan monster itu belum lama dikalahkan, yang berarti ada pelakunya di sekitar sini. Karena itu mereka menggunakan search lebih jauh untuk mengetahui pelakunya berada di mana. Tapi Will mengingat kata Wagner, search itu emang serbaguna, tapi bukan berarti bisa segalanya. Karena ada beberapa monster yang bisa lolos dari search. Seketika Will yang sadar pelakunya berada di mana, dia langsung kasih tahu ke lainnya kalau pelakunya ada di atas. Dan ternyata pelakunya adalah monster yang sangat kuat. Dan monster itu langsung melancarkan serangan ke mereka, tapi berhasil ditangkis sama Will. Tapi walaupun berhasil, monster itu dengan cepat langsung berada di hadapan Wignall dan melancarkan serangannya. Seketika tangannya Wignall langsung patah dan dia terlempar sangat jauh. Tapi ternyata nggak cuma itu, monsternya tanpa ampun menghantam lantai tersebut sehingga mereka terjatuh dari lantai 10, yang berarti di luar batasan. Bahkan mereka juga sampai terpisah, Rihanna sama Colette, Julius sama Sion, dan Will sama Wignall. Terus dia menjaga di atas sampai sadar itu dentuman apa yang terjadi sama Will. Pindah cerita, masa lalu Wignall muncul. Ternyata waktu kecil dia direndahkan para elf karena masih terjebak di level akademi penyihir. Bahkan Wignall nggak bisa memakai fantasi magic dengan baik, jadi ilusi fantasinya itu kurang bagus. Sampai Elnor bilang kalau kamu adalah aib bagi kaum kita. Kami tidak butuh elf sepertimu. Dan juga tangannya tidak kompeten itu tidak dibutuhkan. Seketika tangannya Wignall terpotong dan dia terbangun dari mimpinya itu karena dia sempat gak sadar pas mereka jatuh tadi. Dan di hadapannya Will sedang berusaha melindungi Wignall dari tadi, yaitu melawan monster yang berada di lantai 11. Di sisi lain ada juga Sion dan Julius menyadari kalau mereka berada di lantai 11 yang cukup berbahaya akibat hantaman tadi. Jadi mau gak mau mereka berdua harus bertahan di sana. Dan kenapa lantai 11 sangat dilarang? Karena hanya para hack mage yang boleh masuk ke sana. Apalagi monsternya juga tingkat tinggi. Lalu Rihanna yang sedang terluka berkata kepada Colette, kita harus secepat mungkin bergabung dengan yang lainnya. Jika tidak, kita akan mati di sini, baik kita berdua ataupun Will dan yang lainnya. Lanjut cerita, Will yang selesai mengalahkan monster meminta maaf kepada Wignall karena gak sempat merawat lukanya. Tapi sekarang udah selesai, jadi biar aku bantu. Tapi Wignall ya sebagai seorang elf tetap aja nggak mau disentuh. Padahal Will udah mohon untuk merawat luka tangannya itu. Tapi kata Wignall, aku bisa sendiri. Sini mana peralatannya? Will yang tahu kondisi mereka berpikir barang-barangnya sudah hancur semua, termasuk magic item dari Rusty. Tapi dia masih punya 3 cadangan alatnya dan juga masih punya makanan dan air. Apalagi lainnya juga membawa persiapan sepertinya. Jadi mungkin bisa bertahan selama 2 hari. Tapi karena ini di lantai 11, mungkin aja bisa sehari doang. Dan karena itu, Will menyuruh Wignall kita harus bergabung dengan lainnya. Kalau cuma diam doang dan berharap ada bantuan, itu gak ada gunanya, gak sempat. Di sisi lain, Wagner yang mengetahui kejadian yang janggal
berusaha menghubungkan ke Profesor Elisa yang berada di lantai 8. Terlihat di sana kacau sekali, sampai perkemahannya hancur. Dan juga Wagner menanyakan kabar Bruno dan profesor lainnya. Tapi ternyata mereka udah terbunuh. Ada seseorang yang memenggal kepala mereka. Apalagi seluruh penghubungnya, kecuali punya Elisa, hancur semua. Jadi nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Guru killer yang mengetahui ini akan menghentikan pembelajaran gabungan. Dan mereka harus segera menyelamatkan para murid, karena hanya mereka aja yang bisa. Lanjut cerita, Wignall yang takut diserang monster secara tiba-tiba seperti tadi, selalu menggunakan Surge. Tapi Will bilang, sebaiknya jangan dipakai terus. Walaupun hanya sihir umum, tapi bisa menguras sihirmu. Sebaiknya kamu hemat aja. Tapi Wignall membantah, karena dia masih takut. Apalagi mereka berdua berada di lantai 11. Will menjelaskan, Surge itu yang penting bukanlah durasi, tapi jaraknya. Dan itu ada batasnya, yaitu 140 meter. Nah, Will sendiri punya juga kayak Surge, apalagi bisa mendeteksi musuh yang lepas dari Surge. Jadi mereka sebaiknya menggunakan itu secara ganti-gantian, biar tidak menguras banyak, dan kita harus menghindari musuh sebisa mungkin. Wignall langsung kaget melihat Will, kenapa bisa setenang itu. Alasannya, Will hanya ingin mendapatkan sebuah kredit. Lagi pula, dia sendiri udah banyak pengalaman di dalam dungeon, jadi lebih baik daripada Wignall. Lalu para monster pun datang, dari depan dan belakang. Monster itu bernama Gergesa, dan akan mendapatkan 8 kredit jika dikalahkan. Will yang melihat Gergesa ada di hadapannya, langsung menyuruh Wignall urus yang di belakang, sedangkan Will urus yang di depan. Wignall yang melawan Gergesa hanya bisa menumbangkannya aja, sedangkan Will dengan cepat bisa mengalahkannya. Wignall yang melihat itu kaget, bagaimana bisa dia bergerak seperti itu dan bertarung dengan mudah. Karena itu dia jadi berpikir, kalau dibandingkan diriku, aku nggak berguna. Dan karena dia berpikir seperti itu, Wignall jadi lengah, dan ada Gergesa di hadapannya, ia ingin menyerang. Wignall langsung panik, karena nggak sempat merapal mantra. Jadi dia akan menggunakan sihir ilusi untuk menipunya. Tapi ternyata sihirnya nggak mempan, dan Gergesa nggak bisa ditipu dengan sihir ilusi. Tapi ketika Wignall udah mau dimakan, dia dengan cepat langsung melemparkan pedangnya ke arah Gergesa itu, dan berhasil menyelamatkan Wignall. Will pun jelasin lagi, Gergesa tidak punya mata, maka dari itu sihir ilusi nggak mempan padanya. Tapi sebagai gantinya, mereka punya penciuman yang tajam. Wignall yang mendengar itu langsung merasa tidak berbakat, dan sebuah kegagalan. Ya karena hanya dia doang yang belum manjat menara, sedangkan elf lain sudah berada di atas sana. Apalagi dia nggak bisa menggunakan sihir fantasi magic dengan sempurna, hanya menghasilkan ilusi belaka. Dan itu hanya sebatas pertunjukan doang, gak bisa dipakai untuk mengalahkan musuh. Dan karena itu, dia dikatain tidak berguna. Will bingung, bukannya kamu sudah cukup kuat sampai masuk 3 teratas akademi. Tapi Wignall membantah, seperti yang dikatakan Rihanna, mereka yang masih berada di akademi saat ini adalah yang terendah. Karena pada dasarnya, orang yang benar-benar berbakat seperti menciptakan sihir baru akan mudah naik ke atas menara. Tapi kalau selama bertahun-tahun di akademi belum naik juga, berarti dia yang terendah. Dan pertama kali Wignall merasakan dirinya rendahan itu karena hubungannya sama Ratu Elf, yaitu Elnor. Ternyata mereka adalah saudara angkat. Bahkan waktu kecil, mereka tumbuh bersama, dan hubungannya sangat dekat. Apalagi Wignall selalu membantu Elnor. Tapi ketika Elnor mengeluarkan sihirnya, ternyata dia seorang High Elf yang begitu hebat, sehingga bisa menciptakan King Forest. Karena itu Elnor langsung naik ke atas menara dan berpisah dengan Wignall. Jadi demi bisa kembali dengannya yang sudah menjadi bagian VND, Wignall terus berlatih dengan keras. Tapi sampai sekarang dia masih menjadi sebuah kegagalan. Will mengerti perasaan Wignall, merasa kalau mereka itu sama. Tapi Wignall berkata, aku lebih beban, tinggalkan aja aku. Tapi Will menjawab, aku berjanji gak akan meninggalkanmu. Dan aku tahu kalau kamu seorang elf yang luar biasa. Jadi aku akan melindungimu sampai kamu bisa berdiri. Setelah itu mereka lanjut mencari yang lain. Tapi mereka berdua terus berhadapan sama musuh yang sebelumnya. Tapi Will bisa mengalahkan monster itu dengan mudah lagi. Padahal monster itu tingkat tinggi. Sampai Wignall kaget, staminanya kok gak habis-habis. Dari tadi berusaha melindunginya terus. Wignall sampai berkata kepada Will, kamu melindungiku sampai babak belur gitu. Kenapa kamu gak ninggalin aku aja seperti para elf? Tapi Will menjawab, karena aku tahu kamu adalah seorang elf yang baik. Setelah itu mereka menyadari kalau ada suara aneh di depannya, yang berarti ada monster di depannya. Bahkan Sus aja tidak bisa melacak itu. Ternyata suara aneh itu dari Falkal, yang merupakan monster unik yang kebal terhadap serangan fisik.
Selain itu, ketahanan sihirnya sangat tinggi. Bahkan para High Mage anggap monster ini sangat berbahaya. Tapi untungnya mereka bisa selamat dari serangannya. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya yaitu menggunakan fantasi magic. Jadi Will sangat membutuhkan bantuan Wignall. Tentu aja Wignall masih tidak percaya diri karena fantasi magicnya cacat dan dia tidak akan bisa melakukannya. Tapi Will berkata, tidak apa-apa jika gagal. Orang yang seperti kita yang tidak berbakat tidak akan bisa berkembang tanpa kegagalan. Tapi Wignall membantah, kalau kau gagal nanti kau mati. Will menjawab, aku tak akan mati. Lagi pula aku punya impian yang sama denganmu, yaitu aku akan kembali bersama Elfi dan kamu akan kembali bersama Elnor. Setelah itu mereka pun fokus kembali melawan Falkal. Dan seperti kata Will, pedang tidak akan mempan padanya. Jadi mau gak mau Wignall harus bertindak. Tapi pas dia coba, sesuai dugaan, tidak berguna. Karena itu Falkal langsung melancarkan serangannya kepada Will. Tapi untungnya diselamatkan oleh Kiki yang bersamanya. Dan Will meyakinkan Wignall kembali, kamu pasti bisa. Kerja kerasmu sampai saat ini gak akan sia-sia. Aku percaya padamu. Wignall yang mendengar itu langsung berpikir, kenapa dia menaruh kepercayaan kepada aku, padahal aku adalah elf yang rendahan. Karena itu Wignall langsung membuang traumanya dan dia menekankan, aku tidak akan pernah menyerah kepada mimpiku. Kepercayaan Will kepada diriku satu-satunya hal yang tak akan pernah aku khianati. Dan Wignall langsung merapal mantra, tunduklah, datanglah, terbukalah. Dan seketika akhirnya Wignall berhasil mengeluarkan fantasi magic yang sangat sempurna. Dan karena itu semua berkat Will. Wignall langsung tunduk padanya dan berkata, maaf atas semua perbuatanku di masa lalu. Kamu adalah seorang pejuang yang layak dihormati. Will pun menjawab, aku juga selalu menghormatimu. Ternyata Will ini pernah lihat Wignall berarti sangat keras. Karena itu akhirnya Wignall mengakui Will dan memegang tangannya. Di sisi lain ada Sion dan Julius yang masih mencari lainnya. Tampaknya mereka seperti tidak akur. Bahkan Julius yang minta minum gak dibolehin. Bahkan sampai disuruh buat sir es terus dicairin, kata Sion. Julius langsung gak terima dong, jangan ngawur, sirku itu berharga banget katanya. Dari tengah-tengah ocehan Julius, tiba-tiba Sion bilang, kalau ada musuh yang mendekat. Tapi Julius membantahnya, bukannya aku baru aja pakai source dan itu nggak ada tanda-tanda kalau ada monster di sekitarnya. Sion pun menjawab, ini sama halnya dengan monster yang tadi, sama-sama nggak bisa terdeteksi oleh source. Seketika langsung muncul monster yang sangat banyak di hadapannya. Julius sedih mikir, kok langsung muncul sekaligus? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama monster yang tadi di lantai 10? Atau emang ada musuh lain yang terlibat dengan hal ini? Sion menyuruh Julius, cepat gunakan sirkonmu. Walaupun nggak bisa dikendalikan dengan baik, tapi masih bisa nyerang kan? Tapi Julius gak mau, mending kabur aja. Tapi karena Sion ingat sama monster ini yang membuatnya mengalami penghinaan pas Will nyelamatin dia, Sion langsung mengarahkan sihir terbesarnya dan ingin mereka semua menjadi abu. Pindah cerita, murid yang terlibat juga mengalami hal yang sama, yaitu diserang sama monster itu. Dan ketika ada satu murid yang terpojok, tiba-tiba langsung muncul guru killer yang menyelamatkan mereka. Dan sekejap, semua musuh itu dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, dia menyuruh para murid cepat langsung ke lantai 6 untuk keselamatan lebih lanjut. Dan dia lanjut menaiki naga bersama Wagner. Di situ mereka membahas bagaimana party lainnya. Untungnya sudah diamankan. Tapi ada satu party yang dalam masalah, yaitu partinya Rihanna. Dan kabar terakhirnya itu berada di lantai 10. Kemungkinan akan sulit untuk dicari. Tapi Wagner berkata, aku tahu posisi mereka berkat kristal Kiki yang terhubung dengan bola kristal. Dan mereka jadi tahu kalau partinya Rihanna sebenarnya berada di lantai 11. Lanjut cerita, William bersama Wignall lanjut mencari yang lainnya. Tapi tiba-tiba Wignall merasakan ada aktivitas penyihir di depan sana. Dan ternyata itu adalah Sion yang mengalahkan semua monster itu dengan hanya sendirian. Wignall sampai kaget, sihirnya Sion benar-benar luar biasa. Tapi ternyata ada Julius juga yang ikutan ngalahin, walaupun cuma jadikan tumbal, yaitu dengan klonnya. Sion yang melihat Will selamat, biasa dia sendiri, sambil berkata, jadi kau selamat sampah? Ya aku baik-baik aja Sion-kun. Tapi Wignall menyadari kalau Rihanna dan Colette ternyata tidak bersama mereka, yang berarti harus cepat-cepat menemukan mereka. Di sisi lain, Rihanna dan Colette masih mencari mereka walaupun air dan makanan sudah habis. Sampai Rihanna minta maaf sama Colette.
Maaf ya, sudah membuatmu dalam masalah. Colette menjawab, itu kan ulah monster tadi. Selain itu juga, ini salah aku, karena aku ikut sama kalian, padahal nggak diajak. Dan Colette menenangkan Rihanna, pasti mereka akan menyelamatkan kita. Rihanna pun berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba ada seseorang datang yang menghampirinya. Colette yang mengira itu Will, Rihanna langsung berhentiin. Kayaknya bukan, rasanya ada yang ganjil. Ternyata itu adalah musuh tapak kepala yang tadi, yang sedang membawa kepala profesor. Dan ada juga assassin yang bersamanya. Dan ternyata semua yang terjadi, dari monster yang tiba-tiba muncul dan terjadinya kerusuhan, semua itu adalah ulah mereka. Colette yang melihat profesor terbunuh berkata, kalian sebenarnya siapa? Bukannya menjawab, musuh itu menghancurkan kepala profesor. Dan dia akhirnya menjawab, kami hanya orang jahat, dan kami ingin menghancurkan langit palsu, yaitu penghalang dari magia pendek, yang berarti mereka itu pengen gelang sejarah. Setelah itu, musuh tanpa kepala langsung menceritakan sihirnya kepada Rihanna dan Colette. Tapi tiba-tiba munculnya Will, Wignall, Sion, dan Julius yang sempat menyelamatkan mereka. Dan kenapa mereka bisa menemukan Rihanna dan Colette? Karena itu berkat hidungnya Kiki. Dan Will juga menyadari kalau ada mineral yang sengaja dijatuhkan sama Colette supaya mereka berdua bisa ditemukan. Musuh tanpa kepala yang melihat itu kesenangan, dan Will yang ingin melawan mereka tapi langsung diserang, dan Will terlempar sangat jauh. Lalu musuh tanpa kepala yang ingin menyerang mereka tapi malah disuruh sama assassin udah cukup main-mainnya, karena ada orang yang akan menuju ke sini. Sambil jadi seret, dia mengeluarkan sebuah gate yang dimana itu adalah sihir teleportasi sang ratu sihir. Mereka yang melihat itu sangat terkejut, dan muncullah monster yang ada di lantai 10 tadi yang bernama Evil Grandlock yang bernilai kredit 270, yang berarti monster itu sangat kuat.